kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Daulah Mughal di bidang kesenian. Sebelum kita bahas mengenai perkembangan di Daulah Mughal, kita akan bahas terlebih dahulu nih tentang latar belakang kesenian di Daulah Mughal. Daulah Mughal itu bukan sekedar menonjolkan di bidang militer saja, tapi mereka juga merupakan kekaisaran estetika. Terletak di anak benua India sejak 1526, visi besar mereka adalah membangun peradaban melalui harmoni seni. Yang pertama, melalui arsitektur. Mereka menciptakan standar kemewahan baru dengan memadukan gaya Persia dan lokal, melahirkan mahakarya seperti Taj Mahal yang menonjolkan simetri dan detail dari batu muria. Lalu, yang kedua, melalui seni lukis. Para Sultan Mughal sangat mencintai dokumentasi visual. Mereka mengembangkan lukisan miniatur yang sangat halus untuk merekam keindahan flora, fauna, dan sejarah dari Daulah Mughal itu tersendiri. Dan yang ketiga, seni tata kota. Dengan konsep Taman Charbagh, mereka ingin menghadirkan nuansa surga di dunia. Bagi Mughal, seni adalah cara mereka menyatukan perbedaan budaya menjadi satu identitas yang megah dan abadi. Tokoh kunci arsitektur Mughal atau Sultan-Sultan arsitek. Yang pertama, Sultan Akbar. Sultan Akbar dikenal sebagai peletak dasar arsitektur Mughal. Ia banyak membangun istana dan benteng dengan batu pasir merah yang terlihat kokoh dan megah. Gayanya memadukan budaya India, Persia, dan Islam sehingga bangunannya unik dan berwibawa. Contoh peninggalannya seperti Benteng Agra dan Fatehpur Sikri. Yang kedua, Sultan Jahangir. Sultan Jahangir lebih menonjolkan sisi keindahan seni dan alam. Pada masanya, taman-taman kerajaan, kolam, dan tata ruang dibuat lebih rapi dan indah. Ia juga mendorong perkembangan seni lukis, miniatur, sehingga arsitektur tidak hanya megah tetapi juga artistik dan enak dipandang. Yang ketiga, Sultan Shah Jahan. Sultan Shah Jahan membawa arsitektur Mughal ke puncak kejayaan dengan penggunaan marmer putih yang memberi kesan mewah dan elegan. Bangunannya simetris dan penuh ukiran halus. Karya paling terkenalnya adalah Taj Mahal, yang sampai sekarang dianggap salah satu bangunan terindah di dunia. Selanjutnya materi yang berhubungan dengan gambar ini. Gambar di sini adalah makam Humayun, makam Kaisar Mughal Humayun di Delhi, India. Pembangunannya diprakarsai oleh Hamidah Banu Begum, istri Humayun, sebagai bentuk rasa hormat dan cinta kepada suaminya. Pembangunan dimulai sekitar tahun 1565 dan selesai pada 1572 dengan arsitek Persia yang bernama Mirat Mirza Ghias. Makam ini menjadi makam pertama di India yang menggunakan konsep Taman Charbagh, yaitu taman simetris dengan 4 bagian. Bangunannya terbuat dari batu pasir merah dan marmer putih, serta memadukan gaya arsitektur Persia dan India, yang kemudian menjadi inspirasi untuk Taj Mahal. Makam Humayun juga melambangkan kejayaan dinasti Mughal dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, materi sinkretisme budaya India dan Persia. Yang ada di foto ini adalah kubah. 1. Elemen arsitektur dari Persia masuk ke India melalui dinasti Ghaznawi, Delhi Sultanate, dan berkembang pesat pada masanya. Kubah besar dan simetris melambangkan keagungan dan ketuhanan. Contoh kubah Taj Mahal, menara tinggi dan ramping berfungsi untuk azan dan simbol spiritual. Contoh Kutub Minar. Kaligrafi Islam, hiasan ayat Al-Quran dengan gaya kufi atau naskhi menggantikan gambar makhluk hidup. 2. Elemen lokal India. Arsitektur Indonesia Islam tetap mempertahankan unsur budaya Islam. India. Jaroka, balkon gas India untuk ventilasi dan estetika. Catri, pavilion kecil berkubah di atap dan sudut bangunan. Motif teratai, ornamen simbol kesucian yang sering dilihat di Taj Mahal. 3. Book of Akbarnama adalah karya sejarah penting pada masa Kesultanan Mughal yang ditulis oleh Abul Faz atas perintah Sultan Akbar. Akbarnama berfungsi sebagai kronik resmi yang mencatat silsilah kebijakan pemerintah, penaklukan wilayah, serta kondisi sosial politik pada masa pemerintahan Sultan Akbar. Buku ini menjadi sumber utama untuk memahami kepemimpinan dan kondisi sistem administrasi Mughal. Yang membuat buku ini istimewa bukan hanya isinya, tetapi juga tampilannya yang dilukisi oleh miniatur Mughal.
Lukisan-lukisan ini menggambarkan tentang peristiwa sejarah, kegiatan di sana, peperangan, dan kehidupan sehari-hari yang bisa membuat pembaca merasakan pada zamannya. Detail estetik, seni rupa dan literasi pada masa tersebut, perpaduan teks sastra Persia yang indah dengan ilustrasi miniatur menunjukkan tingginya tingkat literasi, seni rupa dan budaya intelektual pada masa Kesultanan Akbar. Karya ini mencerminkan kemajuan seni rupa, pendidikan dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan pada masa Kesultanan Akbar. Berikut adalah Taman Charbagh. Taman Charbagh adalah taman tradisional Islam yang berasal dari budaya Persia. Dirancang dengan pola 4 bagian, simetris yang dipisahkan oleh jalan atau saluran air. Konsep Charbagh melambangkan taman surga dalam ajaran Islam, dengan unsur air sebagai simbol kehidupan, tanaman sebagai keindahan alam, dan tata letak simetris dengan wujud keteraturan, keharmonisan, serta nilai seni dan spiritual dalam budaya Islam. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang Taj Mahal. Apa sih Taj Mahal itu? Taj Mahal sendiri memiliki nama lain, yaitu adalah monumen cinta abadi. Taj Mahal bukan sekedar hanya bangunan megah, melainkan simbol dedikasi cinta yang ada pada India ataupun di Agra. Nah, latar belakangnya dari Taj Mahal pun berdiri, yaitu karena Kaisar Mughal atau Kaisar Shah Jahan telah kehilangan istrinya setelah melahirkan anaknya yang ke-14 pada tahun 1631. Shah Jahan berjanji membangun monumen yang tak tertandingi keindahannya di dunia sebagai bukti cintanya kepada istrinya. Dan dalam bangunan tersebut memiliki material-material yang mewah. Struktur utamanya yaitu menggunakan marmer putih Makrana dari Rajasthan. Keunikan marmer ini adalah sifat yang luminance. Ia tampak berubah warna mengikuti cahaya matahari, berwarna merah ketika di pagi hari, berwarna putih berkilau di siang hari, dan kemasan di bawah cahaya bulan. Teknik dalam pembangunannya itu adalah teknik Pitadura. Dalam pembangunannya sendiri, teknik Pitadura adalah penggunaan teknik seni metana atau menyisipkan potongan batu mulia seperti batu giok ke dalam marmer putih membentuk motif bunga yang sangat halus dan presisi. Selanjutnya kita masuk di dampak dan perjuangan. Peristiwa ini mengubah strategi perjuangan Indonesia dari perlawanan fisik menjadi diplomasi dan pembentukan organisasi nasional, sehingga perjuangan lebih terarah dan mendapat dukungan luas. Nah, yang kedua, nilai-nilai luhur. Kita dapat mengambil nilai persatuan dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika, yaitu tetap bersatu walau berbeda suku, agama, dan budaya demi mencapai kemerdekaan. Nah, kesimpulannya, peristiwa ini tidak hanya mengubah strategi perjuangan, tetapi juga menanamkan nilai persatuan yang penting hingga sekarang. Nah, yang selanjutnya itu adalah Masjid Moti. Nah, yang pertama itu adalah analisis arsitektur Masjid Moti antara Agra dan Delhi. Nah, Masjid Moti ini dibangun pada masa kekaisaran Mughal oleh Shah Jahan. Baru, Masjid Moti. Masjid Moti ini memiliki ciri arsitekturnya. Pertama, simetri tinggi. Bangunan dibuat seimbang kiri kanan, menunjukkan keteraturan dan keharmonisan. Yang kedua, kubah berbentuk bawang. Khas Mughal memberi kesan megah tapi lembut. Yang ketiga adalah halaman luas. Dipakai untuk jemaah banyak dan aktivitas sosial dan keagamaan. Nah, yang terakhir yaitu adalah ukiran kaligrafi dan motif geometris. Ini untuk menghindari gambar makhluk hidup sesuai tradisi seni Islam. Dalam seni budaya, ini menunjukkan perpaduan estetika, fungsi ibadah, dan nilai religius. Yang kedua, kenapa filosofi marmer putih sebagai simbol kesucian? Nah, Masjid Moti ini terkenalnya dengan marmer putihnya. Makna dalam seni budaya Islam adalah yang pertama, putih, melambangkan kesucian dan ketulusan dalam beribadah. Yang kedua, melambangkan kedamaian dan spiritualitas. Dan yang ketiga, memberikan efek cahaya alami, masjid terlihat bersinar. Secara budaya, warna putih dipilih bukan cuma indah, tapi punya makna religius yang mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pemilihan kota Delhi dan pembangunan benteng. Red Fort atau Lal Kila adalah benteng megah yang terletak di Delhi, India. Benteng ini dibangun oleh Kaisar Shah Jahan dari dinasti Mughal pada tahun 1638 sampai 1648 Masehi. Pemindahan ibu kota ini disertai pembangunan kota baru bernama Shah Jahanabad, ini disebut Old Delhi. Struktur internal benteng. Red Fort tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan istana kerajaan. Di dalamnya terdapat beberapa bangun benteng. Diwan Ayam atau balai umum, Diwan Ai Khas atau balai khusus,
Filosofi benteng sebagai pusat kekuatan politik dan militer. Pusat kekuasaan politik, pusat kekuatan militer, simbol kejayaan dan kemegahan yang menunjukkan stabilitas, kemakmuran, dan supremasi kekaisaran Mughal.